Ini akibat salah baca, ujung-ujungnya jadi salah makna. Sambal terong. Dan kemudian dia juga menjauhi dari hal tadi. Dia menjauhi. La haula wala quwata illa billah. Wa ta'abadu artinya jadi menjauhi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawala amma ba'd. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru Al-Fakir. Teman-teman yang sudah support, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga sehat walafiat, umur panjang dan senantiasa dikabul hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, di video ini Al-Fakir ingin menunjukkan betapa pentingnya ilmu nahwu dan shorof atau gramatika bahasa Arab. Karena masih banyak orang awam yang tidak menyadari akan pentingnya ilmu nahwu dan shorof, sehingga mereka banyak nyinyir, untuk apa cuma sekedar bisa baca tapi tidak bisa mengamalkan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah modal dasar, modal utama seorang santri, seorang kiai, seorang ustadz untuk membaca teks-teks bahasa Arab. Terlebih lagi itu adalah Al-Quran dan hadis. Jelas kita harus lebih hati-hati, karena bukan hanya membuat kita salah baca, tapi akan mengantarkan kepada sesuatu yang lebih fatal, yaitu salah memahami makna suatu teks, teman-teman. Dan inilah yang terjadi pada seorang Ustadz Wahabi yang bernama Ustadz Haris Abu Naufal atau apalah gitu ya. Al-Fakir kurang familiar ya dengan orang ini. Kalau untuk kalangan Wahabi ini sudah jelas ya, karena memang Ustadz Wahabi ini agak kacau baca kitabnya, dan juga akibatnya efeknya, mereka akan banyak kehilangan substansi daripada apa yang mereka baca. Mereka banyak salah memahami teks berbahasa Arab, teman-teman, termasuk Al-Quran dan juga hadis. Tapi yang jadi masalah ini ketika ada asrobi, aswaja, rasa wahabi. Seperti misalnya di video sebelumnya Al-Fakir mengkritik, atau bahkan para konten kreator itu banyak mengkritik ilmu nahwu sorofnya Kiai Nur Ihya, teman-teman. Ini bukan hanya sekedar salah baca. Dari salah baca itu menunjukkan kita tidak paham nahwu shorof. Ketika kita tidak paham nahwu shorof, maka mustahil rasanya kita bisa memaknai satu teks berbahasa Arab secara sempurna. Nah, ini yang jadi masalah, teman-teman. Ya, itu sebabnya kenapa para konten kreator sering mengkanter ustadz-ustadz Wahabi yang salah baca kita. Bukan untuk menunjukkan saya bisa, saya paham, saya mampu. Enggak. Menunjukkan kualitas atau kapasitas seorang ustadz yang memiliki jamaah, yang katanya paling sunnah, teman-teman. Ya, ternyata baca kitab salah sehingga berakibat fatal, salah memahami maknanya. Coba perhatikan, teman-teman ya. Beliau ini sedang membaca kitab Syarah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu kitab usul fikih ya, teman-teman. Dan jelas ini syarahnya syarah dari kelompok Wahabi, teman-teman. Makanya pembahasannya itu seputar bid'ah dan lain sebagainya. Ya, mungkin Ustadz Haris Naufal ini ingin menunjukkan bahwa Salafi Wahabi juga sebenarnya belajar usul fikih, kan begitu. Mungkin ya tujuan awalnya. Tapi justru kita malah yakin bahwa mereka ini memang serampangan di dalam memahami Al-Quran dan hadis, teman-teman. Baik, kita simak, teman-teman ya. Ini ada di bait ke-22, yaitu ketika mensyarahi satu bait, wal aslu fi adatina al ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asal di dalam kebiasaan kita itu adalah boleh, sehingga datang dalil yang memalingkan atau yang mengubah hukum kebolehan atau ibahah itu sendiri. Nah, ini dibaca ya syarahnya oleh Ustadz Haris Abu Naufal ini. Coba kita simak, teman-teman. Wal murad bil adat, yang diinginkan dengan al-adat adalah jamaknya. Adapun mufradnya adah. Mufradnya adah ya, bukan adah, tidak ada hamzahnya, Ustaz. Ya, mufradnya itu lafadz adatun, adah ya, bukan adah. Lain nanti artinya ya. Jamaknya adatun ya. Kemudian beliau juga tadi menerjemahkan wal muradu, dan yang diinginkan ya, memang nggak salah sih. Hanya agak-agak gimana gitu dengernya. Ya. Kalau orang yang mungkin jarang ketemu dengan pembahasan kitab, agak kesulitan memahami yang diinginkan. Ya, jadi wal murad itu kan biasanya
populernya itu diartikan sebagai yang dimaksudkan seperti itu ya. Yang dimaksud dengan adat kan maksudnya demikian ya. Baik, kita lanjut. Ma la yataqarrabu bihi al-insanu. Oke, enggak ada masalah. Wa yata'abbad minhu. Atau Aduh, muter-muter di situ teman-teman ya. Itu wa yata'abbadu. Ustaz ya, wa yata'abbadu. Ya, bukan wa yat'ab. La haula wala quwata illa billah. Al-Fakir tidak mengklaim sebagai orang yang sangat paham nahwu sorof, tapi kan ini kalimatnya itu maksudnya kalimat yang musta'malah ya, sering digunakan di dalam kitab, bukan kalimat yang mustagrobah, yang asing, yang jarang. Ya, kalimat-kalimat ini. Itu ayat ta'abbadu ya, ala wazni tafa'ala yatafa'alu, ta'abbada yata'abbadu. Nah, apakah berhenti di situ? Ya udah, itu kan cuma salah baca. Yang penting kan pemaknaannya tidak salah. Oke, kita simak teman-teman. Ini akibat salah baca, ujung-ujungnya jadi salah makna. Saya baca ulang, ma la yataqarrabu bil insan. Apa yang seseorang dia tidak mendekat dengan perbuatan tersebut. Dan kemudian dia juga menjauhi dari hal tadi. Ya, dia menjauhi. La haula wala quwata illa billah. Wa yata'abbadu artinya jadi menjauhi teman-teman. Ini kan kontradiktif. Ya, dari arti sebenarnya. Wa yata'abbadu itu artinya beribadah, menghambakan diri gitu teman-teman. Mungkin beliau mengartikan jauh di sini karena diawali dengan ma la yataqarrabu ya. Jadi ada kata qoroba mungkin dekat, oh ini lawannya ini ba'da ini gitu kan. Jauh. La haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari salah baca bisa mengakibatkan salah makna. Ya, di sini yang dimaksud oleh musannif ini wal muradu bil adat, yang dimaksud dengan adat itu ma la yataqarrabu bihi al insanu, yaitu sesuatu yang tidak menjadi taqarrub atau tidak digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri gitu. Jadi beda Ustaz ya, kalau koroba itu artinya dekat, kalau takoroba artinya mendekat, kalau akroba artinya mendekatkan. Nah inilah uniknya bahasa Arab teman-teman. Kalau khoroja keluar, akhroja mengeluarkan, kalau takhoroja itu lulusan atau lulus. Nah sama halnya dengan lafaz ini ya. Nah kemudian wayata'abadu, dan manusia menjauh, bukan menjauh, tapi beribadah. Jadi yang dimaksud dengan adat itu adalah sesuatu yang tidak biasa digunakan oleh manusia untuk menjadikan sarana ya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah. Nah kan enak gitu ya. Tapi kalau beliau kan tadi menyampaikan sesuatu yang manusia tidak mendekat, tidak menjauh gitu. Gimana ini? Ya kalau nggak mendekat kan menjauh berarti kan begitu ya. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Nah gitu ya teman-teman. Jadi jangan menyepelekan ilmu nahwu sorof. Karena dari salah baca bisa berakibat salah makna. Ya kalau orang awam kan mungkin akan manggut-manggut ya, kayak Harry Pras gitu kan, akan manggut-manggut. Oh ya. Karena mereka pun nggak paham. Tapi bagi orang yang paham ya ini jadi lawakan kalau bagi para santri teman-teman.